Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 467. Li Ruosi tergerak. Di bangsal, Li Ruosi memandang Qi Yuan. Bagaimana luka Ji Fei? Ekspresi Qi Yuan sangat serius, dan dia masih merawat lukanya dengan pinset dan alkohol, dan bahkan memotong sedikit daging di beberapa tempat. Kemarin perawatan Chen-ya masih sangat bagus, namun sayangnya cahayanya kurang bagus, dan ia harus mencucinya dengan air kotor di taman, sehingga tidak dapat dihindari bahwa beberapa bagian akan terinfeksi. Kakak ipar, kenapa kamu tidak keluar dan menunggu? Phoenix berkata dari samping. Feng Huang, aku mengkhawatirkan Ji Fei. Li Ruosi tidak dapat berbicara lagi. Matanya berkaca-kaca. Dahi Ji Fei kini dipenuhi keringat, dan giginya menggigit bantal dengan erat. Dia tidak meminta anestesi, jadi Qi Yuan hanya memotong daging luka yang terinfeksi itu. Bahkan Ji Fei dan yang lainnya, yang dalam kondisi fisik yang baik, pernah merawat luka dengan cara ini di masa lalu. Tetapi ada banyak bagian yang dirawat. Mereka tidak bisa mengatasinya, jadi mereka tidak tega memotongnya dengan satu pisau. Oleh karena itu, dia sangat kesakitan, dan bahkan fitur wajahnya sedikit berubah. Ah, Ji Fei tiba-tiba berteriak. Ketika Qi Yuan sedang merawat luka di bahunya, dia menyentuh tulang. Ji Fei merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan tangis. Raja Naga, mundurlah. Dahi Qi Yuan juga dipenuhi keringat. Li Ruosi tidak tahan lagi dan merasa hatinya akan hancur. Dia tidak tahan lagi, jadi dia berbalik dan berlari keluar. Wajahnya penuh air mata dan hatinya penuh rasa sakit. Sekarang dia benar-benar berharap bisa menanggung rasa sakit untuk Ji Fei. Dengan perginya Li Ruosi, tekanan Qi Yuan jauh berkurang, dan dia mulai berkonsentrasi merawat lukanya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Phoenix mengikuti dan berjalan keluar. Li Ruosi tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia melihat Phoenix. Apakah Ji Fei pernah mengalami luka seperti itu berkali-kali selama bertahun-tahun? Phoenix mengangguk, tapi segera menggelengkan kepalanya. Jangan berbohong padaku. Dia pasti sangat menderita jika dia selamat. Wuho, Li Ruosi perlahan berjongkok dan menangis dengan sedihnya. Sudut mata Phoenix juga lembab. Dia berlutut dan menatap Li Ruosi. Ruosi, apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali tentang mengapa Ji Fei kembali? Li Ruosi mengangguk. Phoenix menggelengkan kepalanya. Ruosi, kamu tidak mengerti Ji Fei. Li Ruosi memandang Phoenix dengan heran. Senyuman sedih muncul di bibir Phoenix. Dia adalah pria yang menaruh saudara laki-laki dan perempuannya di pundaknya, jadi dia lebih suka terluka dan berusaha mencegah kita terluka sebanyak mungkin, jadi kita akan mengikutinya dengan setia. Petik 2. Li Ruosi terkejut pada awalnya, lalu mengangguk, saya percaya. Phoenix menggelengkan kepalanya lagi. Li Ruosi bingung. Dia kembali hanya untukmu. Mungkin awalnya dia tidak menyangka akan menikahimu, tapi satu-satunya hal yang dia cintai di dalam hatinya adalah kamu. Mata indah Li Ruosi membelalak, lalu dia memikirkan berbagai kepedulian Ji Fei padanya, dan mengangguk, aku percaya. Jika Ji Fei ingin mencari seorang wanita, aku tidak tahu berapa banyak wanita yang mengantri untuk menikah dengannya, sama seperti aku. Dia tidak menyembunyikannya. Li Ruosi tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Feng Huang, tapi dia masih mengangguk. Jika ada yang tahu dia ada di sini, mungkin orang terkaya di dunia akan buru-buru mengirim putrinya untuk menikah dengannya. Adapun para putri dan CEO itu,
saya tidak tahu berapa banyak orang yang bermimpi untuk menikah dengannya. Ledakan, setelah Phoenix mengucapkan kata-kata ini, Li Ruoxi merasa dia terkejut saat itu juga. Dia tahu Ji Fei tidak sederhana, tapi dia tidak menyangka akan sesulit ini. Berpikir bahwa dia cemburu pada wanita di sekitar Ji Fei, cemburu pada Oda Miki, dia merasa bahwa dia konyol sekali, bodoh sekali, maaf sekali. Hatiku semakin masam, air mata, lebih banyak lagi. Feng Huang baru saja pergi ke grup Li baru. Ketika dia naik ke atas, dia mendengar para karyawan berbicara tentang Oda Miki. Jadi dia menjelaskan kepada Li Ruoxi secara khusus untuk memberitahu dia bahwa Ji Fei tidak biasa seperti yang dia kira. Li Ruoxi terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan bergegas ke bangsal. Qi Yuan baru saja selesai memprosesnya. Kakak ipar, aku akan keluar segera setelah aku selesai bersih-bersih. Feng Huang melangkah maju, membantu Qi Yuan menyelesaikan penyortiran, dan mereka berdua keluar. Li Ruoxi memandang Ji Fei yang sedikit pucat. Suamiku, apakah aku bodoh? Sangat bodoh. Ji Fei baru saja bernapas dengan teratur. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia hampir kehilangan napas. Istriku, apa katamu? Ada apa? Bertanya dengan heran. Li Ruoxi berjalan ke samping tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Ji Fei. Aku tidak akan pernah cemburu lagi. Puff, Ji Fei tiba-tiba tertawa. Li Ruoxi meneteskan air mata di wajah cantiknya. Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu karena bersikap manis. Kamu sangat menyebalkan. Li Ruoxi ingin marah, tapi akhirnya menahannya. Ji Fei meraih tangan Li Ruoxi dan berkata, itu hanya cedera ringan, tidak masalah, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Li Ruoxi mengangguk, saya kebetulan berada di sisi Anda dan memahami Anda. Jika tidak, orang lain akan mengatakan saya tidak memahami suami saya. Dia memaksakan senyum dan bercanda. Ji Fei mengerti apa yang dipikirkan Li Ruoxi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jangan bilang pada orang lain. Menurutku besok akan tumbuh dengan baik. Li Ruoxi mengangguk dan memegang erat tangan Ji Fei. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia memiliki perasaan tidak diberkati meskipun dia diberkati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri secara diam-diam. Qi Yuan, apakah Raja Naga mengatakan apa yang terjadi? Feng Huang baru saja meminta Li Ruoxi keluar karena dia ingin Qi Yuan bertanya alasannya. Tadi malam, orang-orang dari kota Ningjiang ingin menculik Chen Ya. Raja Naga pergi menyelamatkannya dan menemukan penghasut sebenarnya di balik layar. Setelah menyelesaikan area sekitarnya, pihak lain benar-benar meledakkan seluruh villa. Dia adalah terluka untuk menyelamatkan Chen Ya. Sialan, itu keluarga Chen lagi. Phoenix mendengus dan berkata, dia hanya memintaku untuk melindungi Chen Ya dan memberimu waktu untuk pergi ke Ningjiang Times Club dan mencari petunjuk di sana. Phoenix mengangguk, oke, aku akan ke Ningjiang sekarang. Kamu bisa menjaga Raja Naga dengan baik di sini. Qi Yuan mengangguk, jangan khawatir, saya akan menyiapkan obatnya. Saya kira Raja Naga akan bisa turun ke tanah dan menjaga dirinya sendiri besok. Phoenix mengangguk, tinjunya mengepal erat, dan wajahnya menunjukkan niat membunuh. Tidak peduli siapa orang itu, selama itu menyakiti Ji Fei, bahkan jika itu mengancam Ji Fei, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dan membalas dendam. Kedua orang itu mulai bertindak secara terpisah. Di sebuah villa di kota Ningjiang, seorang lelaki tua baru saja menutup telepon Zhou Fenghua. Di telepon, Zhou Fenghua menjadi marah.
Orang tua itu tidak mengeluh sama sekali, dia hanya terus tersenyum. Namun, setelah menutup telepon, wajahnya penuh amarah, dan masih berupa amarah yang ingin membunuh orang. Di mana Tang Haiyang? Biarkan dia datang kepadaku. Orang tua itu memandang pengawal berjas hitam di pintu dan berteriak. Ya, pengawal itu setuju, segera berdiri dan berjalan keluar. Saat itu, sebuah Rolls-Royce hitam masuk. Rolls-Royce itulah yang muncul setelah ledakan villa kemarin. Mobil berhenti perlahan, dan seorang pemuda berusia 30-an melompat dari kursi pengemudi. Dia berjalan menuju villa dengan ekspresi tenang dan bermartabat. Saya kebetulan bertatap muka dengan pengawal berjas hitam yang keluar. Pengawal berjas hitam itu jelas terkejut dan berjalan dengan cepat. Bab 468 Saudara Feng ingin bertemu denganmu, Tuan Tang. Tuan, tolong. Pengawal berjas hitam itu berkata dengan sopan. Zhou Dong, bagaimana sikap orang tua itu? Tang Haiyang berhenti dan menatap pengawal berjas hitam dan bertanya. Saya sangat tidak puas. Pihak lain tampaknya memiliki sikap yang sangat buruk terhadapnya, Zhou Dong bergumam dengan suara rendah. Adakah orang lain yang berani memperlakukannya dengan buruk? Tang Haiyang bertanya dengan heran. Zhou Dong mengangguk, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia terkejut dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Bagi orang yang sudah mencapai level orang tua, sangat sedikit orang yang bisa marah padanya. Tang Haiyang tidak berbicara lagi, dan dengan sedikit kewaspadaan di wajahnya, dia melangkah masuk. Di dalam rumah, seorang lelaki tua jangkung dan tegap sedang duduk di kursi sofa dengan mata terpejam dan berkonsentrasi. Bulu matanya yang putih panjang menutupi matanya. Zhou Dong keluar dari pintu, dan Tang Haiyang berdiri di depan pintu. Melihat lelaki tua itu, dia tidak berani bergerak. Lelaki tua itu bernapas dengan teratur dan wajahnya mulus. Tang Haiyang berdiri di depan pintu dengan keringat di dahinya dan ekspresi ketakutan dan teror yang tak terlukiskan di wajahnya. Waktu berlalu menit demi menit, orang tua itu masih tidak berbicara. Tetapi Tang Haiyang berdiri di depan pintu dan menjadi semakin gugup. Berdebar, Tang Haiyang akhirnya tidak tahan tekanan dan berlutut di tanah. Perasaan sejuk dan santai saat pertama kali masuk hilang. Kebanggaan duduk di dalam Rolls-Royce sudah hilang. Sebaliknya, wajahnya pucat, punggungnya berkeringat dingin, dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Orang tua itu masih belum membuka matanya. Bang! Kepala Tang Haiyang membentur tanah dengan keras. Paman, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Orang tua itu masih memejamkan mata rapat-rapat, wajahnya tanpa ekspresi. Tang Haiyang merasa seolah ada beban berat di tubuhnya, yang membuatnya sulit bernapas. Dia menatap lelaki tua itu, menunggu lelaki tua itu berbicara. Namun orang tua itu hanya diam. Paman, aku terlalu sombong dan ceroboh. Jika bukan karena kesalahanku, misi ini tidak akan gagal. Bang-bang, Tang Haiyang menamparkan mulutnya 2 kali dan menatap lelaki tua itu memohon tanpa daya. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah selanjutnya? Nadanya tidak tinggi, tetapi suhu di dalam ruangan sepertinya langsung turun beberapa derajat, dan tubuh Tang Haiyang semakin gemetar. Dia mengangguk cepat. Sudah selesai, semuanya sudah selesai. Di mana Times Club? Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya. Klub waktu? Tang Haiyang tidak bisa melanjutkan, dia belum menangani ini. Orang tua itu sedikit mengangkat tangannya, engah. Tang Haiyang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan dengan keras,
tubuhnya membentur pintu di belakangnya dengan keras. Aku akan menghadapinya sekarang. Ji-Fei harus mati. Jika dia tidak mati, kamu akan mati. Tubuh Tang Hai yang terasa seperti titik akupunturnya disadap. Dia berdiri di sana selama beberapa detik sebelum akhirnya menghentakkan kakinya dan berkata, "Paman, jangan khawatir, saya mengerti." Cepat habis, bulu mata panjang lelaki tua itu terbuka, dan wajahnya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Tang Hai yang keluar, matahari menyinari dirinya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Bagi Zhou Dong, Tang Hai yang tampak memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, berlari keluar dengan cepat dan kemudian pergi. Baru setelah dia berada sangat jauh, Tang Hai yang menghentikan mobilnya, menarik napas dalam-dalam 2 kali, merasakan detak jantungnya, dan sepertinya yakin bahwa dia masih hidup dan sehat. Bang, tangannya menyentuh kemudi. "Ji-Fei, aku harus membiarkanmu mati." Setelah Tang Hai yang selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Biarkan Times Club dibakar, bunuh semua adik laki-laki yang akrab dengan Wang Feng, lalu bergegas ke kota Ninghai bersamaku." Patah, Tang Hai yang langsung menutup telepon. Segera setelah itu, tersiar kabar di kota Ningjiang bahwa Times Club dibakar, dan bahkan ada kabar bahwa seseorang di dalamnya terbakar hingga tewas. Setelah melihat berita ini, Tang Hai yang merasa lega. Feng Huang sedang berkendara ke kota Ningjiang ketika pesan ini tiba-tiba muncul di teleponnya. Dia tertegun. Dia sudah mengerti bahwa pihak lain mencoba membunuh orang dan membungkam mereka, tetapi dia bergerak terlalu cepat. Setelah sedikit ragu, dia segera memanggil Ji-Fei. Ji-Fei sedang berbaring di tempat tidur, dan Li Ruoxi memberinya makan jeruk, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Melihat panggilan itu dari Phoenix, Li Ruoxi segera menjawabnya dan meletakkan telepon di dekat telinga Ji-Fei. "Ada apa?" "Raja Naga, Times Club di Ningjiang baru saja terbakar dan terbakar. Saya sedang dalam perjalanan ke sana," kata Phoenix. "Tidak perlu pergi." Mata Ji-Fei menyipit dan dia berbicara langsung. Dia sudah tahu bahwa pihak lain telah mengambil tindakan. Dia tidak hanya memiliki niat membunuh yang kuat terhadap pihak lain di dalam hatinya, dia juga sangat licik. Ada 2 orang kemarin, satu bernama Ding Xiang dan yang lainnya Zhang Long. Silakan periksa apakah mereka sudah pergi. Jika ya, bawa mereka kembali. Ji-Fei tiba-tiba teringat dan berkata. Phoenix segera mengerti. "Oke, saya akan segera menanganinya." Setelah menutup telepon, Phoenix segera mengincar Ding Xiang dan Zhang Long melalui cara khusus dan melaju menuju kota Ningjiang. Saat ini, di dalam kantor polisi Jalan Jianse, kota Ningjiang, Ding Xiang dan Zhang Long saling memandang dengan bingung. Mereka berdua beruntung tadi malam dan tidak ada kecelakaan lalu lintas. Belakangan ada yang menelepon polisi dan polisi lalu lintas membawa mereka ke sini. Mereka berdua tidak bisa mengatakan bahwa mereka pingsan. Jika ya, bagaimana mereka bisa menjelaskan mengapa mereka pingsan? Jadi, habiskan saja di kantor polisi. Pintu kantor polisi tiba-tiba terbuka, dan seorang polisi masuk. Kalian berdua boleh pergi sekarang. Ding Xiang dan Zhang Long tidak menjawab. Mereka duduk di sana dan lupa menjawab. "Sudah kubilang kamu boleh pergi, apa kamu tidak mendengarku?" Polisi itu tiba-tiba meninggikan suaranya. Mereka berdua merasa seperti baru saja bangun dari mimpi, dan mereka segera bertanya, "Saya, bolehkah kita pergi?" "Apa, jika kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin mencari nafkah di tempat kami?" tanya polisi sambil tersenyum.
Kedua orang itu menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, 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 ayo pergi sekarang. Apakah kamu makan di sini? Bukankah itu tidak masuk akal? Mereka tidak ingin berada di sini. Orang-orang seperti mereka, yang tidak mengetahui apakah sesuatu telah ditemukan, akan tertinggal sepenuhnya, dan bahkan mungkin tidak dapat keluar selama sisa hidup mereka. Kedua orang itu buru-buru menyelesaikan formalitas dan segera meninggalkan kantor polisi. Setelah saya keluar, saya merasa seperti menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba saya merasa seperti berada dalam mimpi. Saudara Xiang, apa yang harus kita lakukan? Zhang Long memandang Ding Xiang dan bertanya. Ding Xiang melirik ke langit, di luar masih gratis. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke Times Club. Mengapa? Saudara Feng akan membunuh kita. Ding Xiang tidak tahu bahwa Wang Feng telah terbunuh. Memikirkan kekejamannya, dia diliputi rasa takut. Zhang Long tercengang saat itu juga. Jadi, kita akan pergi kemana? Ayo pergi, cari tempat untuk menetap dulu. Lalu pikirkan kemana harus pergi. Setelah Ding Xiang selesai berbicara, dia hendak berbalik ketika dia tiba-tiba melihat bayangan hitam muncul di depannya. Itu Phoenix. Ding Xiang tidak mengenalinya dan terkejut. Siapa kamu? Kamu berpura-pura menjadi hantu di sini. Mata Zhang Long tertuju pada Feng Huang, yang mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang kulit. Dia menatap sosok bergelombang itu dengan keserakahan di matanya. Saudara Feng ingin bertemu denganmu, bersambung.